Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya pada podcast yang kedua. Pada podcast sebelumnya, kita telah sama-sama mempelajari teori asam basa. Selain itu, kita juga mempelajari sifat asam dan basa suatu zat yang ditentukan dari struktur molekul zat tersebut. Pada podcast ini, kita akan mempelajari kekuatan suatu asam dan basa. Berdasarkan kekuatannya, asam dan basa dibagi menjadi dua, yaitu asam dan basa kuat serta asam dan basa lemah. Menurut Arrhenius, asam dan basa kuat adalah senyawa yang terdisosiasi sempurna di dalam air. Contoh asam kuat adalah H2SO4, HCl, dan HNO3. Sedangkan contoh basa kuat adalah NaOH, KOH, dan CaOH 2 kali. Sedangkan asam dan basa lemah adalah senyawa yang hanya sedikit terdisosiasi di dalam air. Contoh dari asam lemah adalah CH3COOH dan contoh dari basa lemah adalah NH3. Kekuatan asam dan basa sangat bervariasi. Untuk mempelajarinya, dapat kita mulai dengan belajar autoionisasi air atau self-ionization of water. Air ini merupakan contoh larutan elektrolit lemah, yang berarti di dalam air terdapat sedikit ion yang dapat mengantarkan listrik. Autoionisasi yang terjadi di dalam air dapat kita tuliskan dengan persamaan sebagai berikut. H2O ini akan mengalami autoionisasi menjadi H+ dan OH-. Menurut hukum kesetimbangan dari reaksi tersebut, maka Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Kw adalah tetapan kesetimbangan air. Pada air murni, konsentrasi H+ dan OH- yang merupakan hasil autoionisasi tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu 1 kali 10⁻⁷ mol per liter. Maka, nilai Kw adalah 1 kali 10⁻⁻14. Nah, dari hal tersebut, maka kita tahu bahwa di dalam suatu larutan yang tersusun dari air dan zat terlarut apapun, akan selalu mengandung ion H+ dan OH-. Kita dapat mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa dari jumlah ion mana yang lebih dominan di dalam larutan. Larutan yang bersifat netral memiliki konsentrasi ion H+ dan OH- yang sama, sedangkan larutan yang bersifat asam memiliki konsentrasi H+ yang lebih besar daripada OH-. Lalu, untuk larutan yang bersifat basa, akan memiliki konsentrasi OH- yang lebih besar daripada konsentrasi H+. Sebagian besar larutan asam dan basa lemah memiliki konsentrasi H+ dan OH- yang sangat kecil. Sehingga, seorang ilmuwan asal Denmark bernama Søren Peter Lauritz Sørensen menyatakan suatu besaran yang disebut dengan derajat keasaman atau pH. Hubungan antara pH dan konsentrasi H+ adalah sebagai berikut. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Notasi P tersebut dapat digunakan selain pada konsentrasi H+, seperti persamaan di bawah ini. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dan PKW adalah min log KW. Apabila nilai KW adalah 1 kali 10⁻⁻14, maka nilai PKW adalah 14. Berikut merupakan tabel nilai pH dan sifat larutannya. Pada pH 7, larutan bersifat netral. Lalu, pada pH kurang dari 7, larutan bersifat asam. Semakin kecil pH,
maka keasaman suatu larutan akan semakin bertambah atau asam semakin kuat. Sedangkan pada pH lebih dari 7, larutan bersifat basa. Semakin besar pH, maka sifat basa suatu larutan akan semakin kuat. Jadi, kita tadi sudah mengetahui rumus dari derajat keasaman. Sekarang, bagaimana cara kita untuk menentukan konsentrasi H+ di dalam larutan? Di sini sudah terdapat tabel yang berisi rumus untuk menghitung konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Untuk asam kuat, rumusnya dapat dilihat yaitu adalah M kali A, di mana A adalah valensi asam. Dan untuk konsentrasi OH-, yaitu M kali B, dengan B adalah valensi basa. Untuk valensi asam menunjukkan jumlah H+ di dalam larutan, sedangkan valensi basa menunjukkan jumlah OH- di dalam larutan. Selanjutnya, cara untuk menghitung konsentrasi H+ pada asam lemah yaitu akar Ka dikali Ma. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi OH- pada basa lemah yaitu akar Kb dikali Mb, di mana Ka dan Kb masing-masing adalah konstanta asam dan konstanta basa.